Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Asya Al-Alim dengan NIM 12620521323 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI, atau SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mafruka MPDI. Pada pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD, saya membaginya ke dalam 3 materi. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang ketiga yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD. Pendekatan pembelajaran adalah konsep yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan pendekatan dalam pembelajaran IPS merujuk pada cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk mengajar materi IPS kepada peserta didik. Pendekatan dalam pembelajaran IPS mencakup model pembelajaran, teknik pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami berbagai aspek ilmu sosial dan pengetahuan terkait materi IPS. Masuk ke materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tentukan apa yang ingin dicapai melalui tujuan pembelajaran. Apakah seorang guru ingin mengembangkan pemahaman konseptual, keterampilan praktis, atau pemecahan masalah? Tujuan pembelajaran akan mempengaruhi pilihan pendekatan yang tepat. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Perhatikan karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat pengetahuan sebelumnya, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Ini akan memungkinkan seorang guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Jenis materi yang akan digunakan atau diaplikasikan perlu diperhatikan juga. Beberapa materi mungkin lebih cocok untuk pendekatan lebih interaktif dan eksploratif, sedangkan untuk materi yang lain mungkin memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur. Yang keempat yaitu sumber daya yang tersedia. Pertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, termasuk buku teks, perangkat teknologi, bahan ajar, dan juga fasilitas fisik lainnya. Sumber daya ini dapat membatasi atau mempengaruhi pilihan pendekatan pembelajaran yang dipilih oleh pendidik. Yang kelima yaitu waktu yang tersedia. Seorang guru perlu memperhatikan waktu yang tersedia dalam mengimplementasikan pendekatan. Beberapa pendekatan mungkin memerlukan lebih banyak waktu daripada pendekatan yang lainnya. Yang keenam yaitu gaya pengajaran. Pertimbangkan gaya pengajaran yang dipilih oleh seorang guru dalam menyesuaikan pendekatan tertentu. Jika seorang guru tidak nyaman dengan pendekatan tertentu, mungkin sulit untuk mengimplementasikannya dengan efektif. Yang ketujuh yaitu lingkungan pembelajaran. Faktor-faktor lingkungan seperti ukuran kelas, ketersediaan teknologi, dan suasana belajar juga harus dipertimbangkan dalam memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang kedelapan yaitu penilaian dan evaluasi. Pertimbangkan bagaimana seorang guru akan menilai dan mengevaluasi kemajuan peserta didik. Pendekatan pembelajaran harus konsisten dengan asesmen penilaian yang akan digunakan oleh seorang pendidik. Yang kesembilan yaitu tren pendidikan. Selalu perhatikan tren dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Beberapa pendekatan pembelajaran mungkin lebih relevan atau efektif berdasarkan penelitian terbaru dan juga pengaplikasiannya di dalam kelas. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu fleksibilitas. Perlu juga diperhatikan mengenai fleksibilitas, yang mana harus diperhatikan sejauh mana pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan, kondisi yang mungkin muncul seiring waktu.
Setelah memperhatikan ke-10 faktor-faktor tersebut, maka seorang guru akan bisa menyesuaikannya dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Terkadang kombinasi berbagai pendekatan pembelajaran juga menjadi pilihan yang paling efektif tergantung pada situasi yang dihadapi. Masuk ke materi yang ketiga yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran IPS, DMI atau SD. Ada 15. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial, sejarah, dan budaya dalam pembelajaran IPS. Di sini, pendidik berusaha mengaitkan konsep-konsep IPS dengan situasi dunia nyata agar peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu ada pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. IPS melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan antropologi. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena sosial secara holistik. Yang ketiga yaitu pendekatan berbasis masalah. Pada pendekatan ini, peserta didik diberikan masalah atau tugas yang kompleks yang harus mereka selesaikan dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan IPS. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah dengan pemikiran yang kritis. Yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran aktif. Guru mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka. Ini dapat melibatkan diskusi kelas, proyek studi lapangan, atau penelitian mandiri. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pemahaman dan pengembangan pengetahuan IPS mereka. Yang kelima yaitu ada pendekatan kritis. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap informasi yang mereka terima. Mereka diajak untuk menganalisis perspektif yang berbeda, mempertanyakan sumber informasi, dan mengidentifikasi materi yang sedang diangkatnya pada pembelajaran IPS. Yang keenam ada pendekatan inklusif. Dalam konteks pembelajaran IPS, pendekatan inklusif menekankan pentingnya memasukkan berbagai perspektif dalam pengalaman budaya dalam pembelajaran. Hal ini membantu peserta didik memahami keragaman sosial dan budaya dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu ada pendekatan kooperatif. Penerapan pendekatan kooperatif didasarkan atas teori pembelajaran kooperatif yang menyatakan bahwa siswa akan mudah memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya. Jadi pendekatan ini pada pembelajaran IPS menekankan pemecahan masalah dengan membentuk sebuah kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedelapan yaitu ada pendekatan STAT. STAT sendiri adalah singkatan dari Student Teams Assignment Division. Pendekatan ini merupakan salah satu metode pembelajaran pendekatan kooperatif yang dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran termasuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pendekatan STAT dirancang untuk meningkatkan kerjasama antara peserta didik, mendorong pertumbuhan akademik mereka, dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesembilan yaitu ada pendekatan tematik. Dalam pembelajaran IPS mengacu pada pendekatan ini di mana materi pembelajaran disajikan dalam konteks tema atau topik tertentu yang menjangkau berbagai aspek ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep-konsep IPS yang berbeda ke dalam satu tema atau topik pembelajaran yang lebih luas, sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara berbagai aspek dalam konteks yang lebih holistik. Yang ke-10 yaitu ada pendekatan NHT. Dalam pembelajaran IPS merujuk pada pendekatan NHT atau Number Heads Together yang merupakan salah satu metode atau strategi pembelajaran kooperatif juga, yang mana pada pendekatan ini dirancang untuk mendorong kerjasama antara peserta didik dan mengaktifkan partisipasi semua anggota kelompok dalam proses pembelajaran. Meskipun tidak khusus untuk mata pelajaran IPS, pendekatan NHT dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran termasuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang ke-11 ada pendekatan interaktif. Dalam pembelajaran IPS merujuk pada pendekatan yang menekankan pada partisipasi aktif
peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini didesain untuk melibatkan peserta didik secara langsung dalam diskusi, analisis, dan pemecahan masalah terkait dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial. Yang ke-12 yaitu ada pendekatan konstruktivisme. Pada pendekatan ini adalah kerangka kerja pedagogis yang berfokus pada pembentukan pemahaman peserta didik melalui proses konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa peserta didik aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, pertimbangan, dan pengalaman pribadi, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari guru atau buku teks. Yang ke-13 yaitu pendekatan yang paling sering digunakan, yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang lebih berfokus pada pembelajaran langsung oleh guru. Guru berperan sebagai sumber pengetahuan utama dan peserta didik secara pasif menerima informasi dan instruksi. Jadi pendekatan pembelajaran IPS ini pendekatannya bersifat pasif dengan metodenya yaitu metode Ceramah. Yang ke-14 yaitu pendekatan berbasis teknologi. Pada pembelajaran IPS, teknologi digunakan sebagai alat pembelajaran utama, termasuk penggunaan komputer, perangkat lunak, edukasi, platform pembelajaran daring, dan sumber daya digital lainnya. Misalnya, pada materi tentang suku bangsa, peserta didik bisa dilibatkan dalam penggunaan teknologi dalam mengerjakan soal yang dibuat oleh pendidik yang berbasis teknologi, atau para siswa bisa melihat video pembelajaran mengenai materi yang sedang diangkat. Yang ke-15 atau yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Pada pendekatan ini, seorang pendidik mengintegrasikan berbagai metode dan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih holistik. Pada pembelajaran IPS, pendekatan ini berfokus pada penggabungan beberapa pendekatan, metode, atau strategi pembelajaran yang digunakan untuk tercapainya tujuan pembelajaran mata pelajaran IPS. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.